wa ta'ala akan berada pada sangkaan kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku padaku. In kana khairan fa khairun. Apabila seorang hamba bersangka baik kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Namun ketika seorang hamba bersangka buruk kepada Allah, maka dia pun akan mendapati keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengan sifat seorang hamba yang selalu bersangka baik kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min, kana amrahu kullahu khair." Aku kagum dengan sifat orang beriman. Karena segala sesuatu yang dia putuskan menjadi pahala baginya. In asabahu sarra fasyakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia bersyukur, maka itu pahala untuknya. Wa in asabahu dharra fasabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia mendapati ujian dari Allah, dia pun bersabar, maka itu juga menjadi pahala untuknya. Berapa banyak seseorang yang amalnya biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat, namun dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Apa sebabnya? Karena dia selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Sifat syukur kita atas kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, itu juga merupakan salah satu wujud sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mensyukuri nikmat besar yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada negeri ini, maka nikmat kebaikan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan-kebaikan yang lain. La in syakartum la azidannakum. Ketika kamu pandai bersyukur atas kebaikan yang datang padamu, maka kebaikan itu akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kamu kufur, tidak mampu mensyukuri nikmat, sadarlah wahai manusia bahwa azabku sangat pedih. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia mengatakan dalam kaulnya, qayyidu an-ni'am. Ikatlah nikmat-nikmat yang ada pada dirimu. Kuncilah nikmat-nikmat yang ada dalam hidupmu. Jangan sampai dia pergi dari kehidupan kamu. Kekalkan nikmat tersebut. Wa kaifa nuqayyiduha? Bagaimana cara kita mengekalkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini? Alaikum bisyukur. Syukurilah nikmat tersebut. Ketika kamu syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka nikmat itu akan kekal dalam kehidupan kamu. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana sifat syukur ini datang dalam kehidupan kita? Bagaimana sifat syukur ini ada dalam kehidupan kita? Maka kita harus mengetahui, memahami hikmah-hikmah besar yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan yang sudah kita raih? Kita harus tahu hikmah-hikmah kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara hikmah kemerdekaan adalah tarbiyatul iman wal yakin. Kita dididik dan diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bangsa Indonesia ini, supaya kita memiliki keimanan dan keyakinan yang sempurna. Bahwa kemenangan itu bukan dari jumlah pasukan yang banyak. Kemenangan itu bukan dari senjata yang hebat. Tapi kemenangan itu, kemerdekaan itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun katsiratun biiznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang kecil, pasukan-pasukan yang kecil mengalahkan pasukan-pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
pelajaran iman yang sangat berharga. Allah berikan kepada kita supaya kita sadar bahwa kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada bangsa ini bukan karena banyaknya pasukan dan bukan karena banyaknya senjata yang kita miliki, tapi betul-betul hadiah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa perang Hunain yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cukup menjadikan peringatan untuk umat Islam. Yang mana pada saat itu ketika jumlah mereka banyak, mereka bangga dengan jumlah yang banyak. Mereka kagum dengan pasukan yang hebat. Mereka sangka kemenangan ada di tangan mereka. Ternyata Allah porak-porandakan karena keimanan yang salah. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum. Dan ketika datang perang Hunain, kalian bangga dengan pasukan yang banyak. Padahal kemenangan bukan dari jumlah pasukan, tapi mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari hari kemerdekaan yang akan kita peringati besok. Kita mesti sadar dan kita mesti yakin bahwa pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang hebat. Bahwa pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang kuat. Mereka memiliki niat yang besar. Mereka memiliki kekuatan niat, memiliki kekuatan amal, dan memiliki kekuatan doa. Di antara mereka banyak orang-orang miskin yang takwa. Ada di antara mereka orang-orang kaya yang dermawan. Dan banyak di antara mereka para ulama dan para santri yang bersama-sama merapatkan shaf untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Maka kita yang hari ini tinggal menikmati perjuangan mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus berterima kasih atas perjuangan mereka. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tidak pandai bersyukur atas kebaikan orang lain, hakikatnya dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, kemerdekaan yang sudah kita raih ini berkat pengorbanan orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan kita di masa lalu. Yang mana saat ini mereka semua sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita wujudkan syukur kita kepada Allah? Lalu bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka? Jangan pernah sekalipun kita mengotori kemerdekaan ini dengan sesuatu yang kotor, yang tidak pantas, yang tidak layak. Jangan sampai kita pernah mengotori kemerdekaan ini dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh pejuang-pejuang kita di masa lalu. Itu sangat menyedihkan perasaan mereka, walaupun saat ini mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka seharusnya, kalau kita orang-orang yang faham dan sadar, kita senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan wujud syukur kepada Allah dan berterima kasih besar kepada pejuang-pejuang kita yang telah berkorban habis-habisan untuk memerdekakan negeri tercinta ini, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah mendapatkan kemerdekaan yang sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kemudian hikmah yang lain yang harus kita ambil daripada hari kemerdekaan yang besar. Kita mesti sadar bahwa pertolongan-pertolongan Allah yang pernah datang di masa Nabi dan Rasul berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan pertolongan kepada Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan pertolongan kepada para sahabat. Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan pertolongan juga kepada para pahlawan kita, sehingga mereka mampu mengusir penjajah.
juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolong kita semua. Kita semua membutuhkan pertolongan Allah. Kita tidak akan pernah selamat dimanapun kita berada tanpa pertolongan Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah tolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyahdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Tapi kalau kamu gagal mendapatkan pertolongan Allah, kamu tidak berhasil mendapatkan pertolongan Allah, maka siapa yang mampu menolong kamu selain Allah? Pertolongan Allah adalah hajat kita. Kita sangat, sangat, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Baik di dunia sampai di akhirat nanti. Kita butuh pertolongan Allah saat menghadapi kehidupan ini. Kita butuh pertolongan Allah saat sakaratil maut menjemput kita. Kita butuh pertolongan Allah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Kita butuh pertolongan Allah saat kita bangkit dari kubur menuju ke padang mahsyar. Kita butuh pertolongan Allah saat kita berdiri di hisab atas setiap amal kita. Kita butuh pertolongan Allah saat amal kita ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Kita butuh pertolongan Allah saat kita meniti jembatan sirat. Dan kita perlu rahmat Allah, pertolongan Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Pertolongan Allah pasti akan datang ketika kita menjadi orang yang menunaikan syarat-syarat apa yang Allah tetapkan, bagaimana datangnya pertolongan Allah kepada kita, sebagaimana yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan negeri ini, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Allah yang besar untuk memerdekakan negara tercinta Indonesia ini. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka seseorang dikatakan merdeka yang sebenarnya ketika dia mampu memerdekakan dirinya dari tipu daya setan. Karena setan senantiasa siang dan malam berusaha menipu kita, membohongi kita, sampai kita bersama setan di dalam nerakanya Allah. Maka seseorang yang dikatakan merdeka ketika dia mampu melawan tipu daya daripada setan. Inna syaitan kana lakum aduwan fattahiduhu aduwan. Setan itu adalah musuh kamu yang nyata, maka jadikanlah dia musuh kamu. Jangan bersahabat dengan setan, jangan berteman dengan setan. Orang yang pandai ketika berteman dengan setan, tiba-tiba dia menjadi bodoh. Orang yang bijaksana ketika dia berteman dengan setan, maka dia menjadi orang yang bengis, kejam, jahat. Kenapa? Karena dia telah bersahabat dengan setan. Maka seseorang akan dikatakan merdeka ketika dia mampu membebaskan dirinya dari tipu daya setan. Yang kedua, seseorang akan dikatakan betul-betul merdeka ketika dia melepaskan dirinya dari belenggu hawa nafsu yang selalu menyesatkan manusia. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Manusia itu, nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, keburukan, keburukan. Dan itu musuh yang cukup berbahaya. Inna adau aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Sesungguhnya musuh kamu yang cukup berbahaya, kata Nabi, adalah nafsu yang selalu ada di antara kedua lambungmu. Dia ada dalam diri kita dan dia berusaha menyesatkan kita. Maka kita harus berjuang untuk mengalahkan godaan setan dan mampu mengalahkan tipu daya daripada nafsu. Sehingga kita dikategorikan orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemerdekaan baik di dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.